Insya Allah Muslim bang. Muslim. Silakan bang. Apa ya, bang, yang ya? mau Anda tanggapi tadi? Silakan. Itu aja sih bang, masalah apa ya? Tadi saya nggak ngerti masalah Tuhan jadi Tuhan itu aja sih. Tuhan jadi Tuhan. Oke, gini bang. Ya, tadi narasi Begini. abang tadi. Oke, begini. Kita ini kan belajar yang namanya bahasa. Bahasa itu terus mengalami perubahan-perubahan. Bahkan ejaan itu juga berubah-berubah. Zaman dulu bang, zaman dulu. Atau begini saja. Kalau saya berikan Anda tulisan, ya, kalau misalnya saya kasih Anda kertas begitu. Terus saya bilang, tulisan-tulisan kertas itu bunyinya begini. Agustus 17.946. Tapi tulisannya Agustus, bukan Agoestoes. Maka diduga tulisan itu palsu. Kenapa? Karena ejaan tahun 1946 bunyinya bukan Agustus tetapi Agoestoes. Setuju? Ya kalau itu setuju saya. Oke. Artinya ada perubahan-perubahan ejaan, perubahan-perubahan bacaan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga Bang dengan kata Tuhan atau Tuan. Contoh Bang, itu bisa kita lihat contoh-contohnya Bang. Pahit. Jadi pahit dengan pahit itu sama. Itu masalah ini aja bang, masalah apa? Bukti perubahan dari Tuhan ke Tuhan aja dulu gitu. Iya, itu saya kasih contoh-contoh lain bang, biar saya itu Contoh, menguatkan, ini bukti, Bang. saya menguatkan argumen. Ini bukti gitu kan? Ya, misalnya bang ya, misalnya nih, tahu dengan tahu itu sama, pahit dengan pahit sama, Tuhan dengan Tuhan itu sama. Itu contoh-contoh yang masih bisa kita lihat sebenarnya sampai sekarang. Kan gini bang, patokan bahasa itu karena kita menggunakan bahasa Indonesia otomatis KBBI bang. Iya betul. Abang setuju nggak dengan KBBI? Setuju. Tapi tidak semua yang dikatakan di KBBI itu benar bang. Nah ketika berbicara Tuhan, maka akan ada lawan katanya bang. Ya, lawan katanya Tuhan itu adalah hamba. Tuhan, saya bilang Tuhan bang, Tuhan dulu, Tuhan jangan dulu Tuhan. Tuhan. Hamba, hamba. Oke, hamba. Bahasanya bahasa kasarnya jongos, bisa anak buah, gitu kan? Hamba, gitu. Ya, hamba yang paling tepat ya. Enggak, budak bisa bang. Hamba ya. Oke, gitu kan? Itu, nah, karena ketika saya merujuk ke KBBI. Makna Tuhan itu absolut bang. Apa yang salah? Oke, absolut kalau kita merujuk, oke, karena kita sedang membahas Al-Quran maupun Alkitab, maka ini KBBI rujukan dulu aja bang. Karena abang selalu bermain kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Bahasa Tuhan itu absolut bang. Ayo saya mau nanya, Tuhan lawan katanya apa? Lawan kata Tuhan hamba. Enggak bang. Apa lawan karena kata Tuhan? Karena sifat absolut bang. Tuhan itu lawan absolut, kata tidak Tuhan apa? Lawan kata. Maaf bang, saya belajar bahasa Indonesia ya. Saya belajar bahasa Indonesia. Maka lawan kata Tuhan apa? Kenapa? Ya tidak ada bang, absolut. Karena Tuhan itu sifatnya absolut. Ya, pantesan kita debat Sesuatu yang kusir absolut terus. itu tidak punya lawan kata. Kalau begitu Ciri kita dari debat kusir terus bang. Absolut itu kusir bang. Bang, absolut itu ada lawan katanya bang. Lawan kata dari absolut Tuhan itu ada. Itu absolut bang. Saya bukan berbicara absolutnya. Tuhan itu sifatnya Tadi katanya absolut. Sekarang bukan absolutnya, gimana sih? Tuhan itu sifatnya absolut bang. Gitu kan? Nah, Tuhan jadi tidak ada lawan katanya. Absolut. Absolut gimana maksudnya? Tuhan itu sifatnya absolut. Artinya dia tidak bisa ada lawan katanya, gitu kan? Keabsolutan itu karanganmu kalau itu. Bukan karangan. Ayo abang baca dah, gitu kan? Baik. Sekarang begini. Bang. Sekarang begini. Oke, itu kan Tuhan dalam pengertian satu-satu bang. Kalau ngomong, kalau abang ngomong, saya ngomong, siapa yang mau didengar? Udah selesai bicaranya?
Udah, ayo lanjut. Oke. Gini Bang, itu kan kita lagi bahas bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Masalahnya begini Bang, kita ini sebenarnya kata Tuhan yang kita bahas ini kalau kita rujuk itu merujuk kepada Al-Quran dan Alkitab. Setuju? Kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia, Bang. Iya, kita bicara bahasa Indonesia, tetapi yang kita bicarakan ini adalah Al-Quran dan Alkitab. Setuju? Berarti larinya, oke, setuju lah. Oke, setuju. Nah, pertanyaan saya, ada nggak kata Tuhan itu di dalam Al-Quran bahasa Arab? Ada. Sejak kapan ada Tuhan dalam bahasa Arab? Tuhan itu bahasa Indonesia, kok bahasa Arab? Abang balik-balik gitu kan. Tadi kan abang bicaranya kan konteksnya ke Al-Quran. Iya, kita Makanya ini kan saya ambil kata makanya kalau Al-Quran, ya, kalau abang saya jangan ngomong ngomong didengerin gitu, dulu gitu kan. atuh. Kalau Nah. ngomong terus gimana? Kan tadi abang kan gini, fokusnya abang ke Al-Quran dan Alkitab. Begini gitu kan. loh, Ya, kita bicara aja dengerin kata Tuhan, Bang. dulu. Gitu. Allah, ngomong terus begini ya. Ayo, Di dalam pembahasan kita ini sedang membahas Al-Quran maupun Alkitab. Nah, di dalam terjemahan Al-Quran maupun terjemahan Alkitab ada kata Tuhan. Tetapi di dalam bahasa aslinya ada nggak kata itu? Ya nggak ada, Bang. Nggak ada. Makanya kita mendefinisikan bukan sesuai KBBI, tapi sesuai apa yang dimaksud di dalam Al-Quran maupun Alkitab tersebut. Kalau kita bahas sesuai KBBI, artinya kita bahas Al-Quran dalam perspektif bahasa Indonesia. Gini, sekarang saya tanya sama Anda. Kata atau terjemahan Tuhan itu diterjemahkan dari kata apa di dalam bahasa Arabnya? Rob. Oke. Kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Kenapa? Bisa nggak kata Rob itu ditujukan kepada manusia? Bisa. Nah, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi Tuhan, kata Tuhan ini kalau ditujukan kepada manusia kan jadi aneh. Karena orang Indonesia udah biasa bahwa Tuhan itu nggak disematkan kepada manusia. Makanya Ini, Bang, kalian kalau bertanya dalam bahasa terus. Arab, Tenang dulu, Bang. kalau dalam Tenang dulu biar saya selesaikan. Masalah kita itu sebenarnya simple. Kalau kalian mau belajar, kelar urusan kita. Gitu loh. Kata Rob sebenarnya di dalam bahasa Arab itu lumrah ditujukan kepada yang menciptakan langit dan bumi, juga ditujukan kepada manusia juga bisa kata Rob itu. Nah, ketika kata Rob diterjemahkan menjadi kata Tuhan, lalu aneh kata ini ditujukan kepada manusia. Makanya kalian bertanya, Yesus kok Tuhan? Makanya pertanyaan itu muncul karena di dalam pikiran kalian kata Tuhan itu artinya salah. Begitu loh. Contoh, saya kasih contoh. Kalau Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, kata kurios yang ditujukan kepada Bapa di surga dan kepada Yesus itu diterjemahkan menjadi Gusti. Dan orang Jawa tidak heran itu. Kalau memanggil manusia Gusti Yesus. Makanya Gusti mati, Gusti siapa meninggal, nggak apa-apa. Gusti meninggal itu tidak membingungkan. Rob meninggal itu tidak membingungkan. Kalau Tuhan meninggal membingungkan. Makanya saya bilang kalian ini salah memahami definisi Tuhan. Tuhan itu sama Tuhan tuh kata yang sama. Makanya ketika kalian berkata ya Rob, artinya ya Tuhan atau ya Tuhan sama itu. Kalau bahasa Jawanya duh Gusti sama, Bang, sama. Jadi nggak usah bingung, gitu loh. Kalau nggak mudeng juga ya, aduh, saya tambah lagi bodrek. Kalau masih bingung juga. Paham sampai di sini? Paham. Sekarang Nah, saya yang ngomong. Makanya Masa abang dulu menurut yang ngomongnya saya jadi pendengar.
Oke, sebelum Anda ngomong, makanya begini Bang. Ada nih, saya Bang, maaf kasih ya. background. Kadang gini ya Bang ya, maaf ya. Ya sudah, Abang Anda terlalu bicara banyak dulu lah, ini silakan. sih. Jadi artinya Abang terlalu banyak ngomong gitu. Jadi nggak memberi kesempatan ke yang ngomong gitu. Ya sudah, Bang, silakan, karena silakan. Abang berbicaranya Al-Quran, tolong Abang harus bertanggung jawab nih. Ya, silakan. Kata Rob dalam Al-Quran yang merujuk kepada manusia, tolong cari. Oke, buka surat Yusuf ayat 23. Rob Bang ya, Rob. Iya. Karena ada murabi yang artinya guru. Ini kata Ya, Rob loh. coba buka dulu Bang. Tidak ada Surat Yusuf ayat penambahan diksi 23. kalimat. Oke. Dibuka, suruh buka Yusuf 23, nggak dibuka-buka nih, aduh, Allah. Makanya kalian kalau ditanya siapa Tuhan kalian, sampai sekarang belum ketemu. Siapa Rob kalian? Allah apa Muhammad? Ya kan? Makanya kalian akan bingung kalau ditanya siapa Tuhan kalian. Ketuker-tuker, kadang Allah, kadang Muhammad, kadang Muhammad, kadang Allah. Silakan. Dibaca dulu. Qala ma'adallahi innahu Rabbi, gitu kan? Oke. Nah, Kata Rabbi di innahu situ Rabbi merujuk kepada siapa? Zomi'un, gitu kan? Kata Rabbi di situ yang diterjemahkan menjadi Tuanku di situ, siapa itu? Allah atau manusia? Itu merujuk kepada suami Oke, manusia bukan? manusia. Oke, berarti Robnya Yusuf manusia nggak? Robi. Abang jangan ngomong Iya, Rob, jangan Rob, ngomong Rob. Robbi itu dua Robbi. kata. Robbi itu artinya Robku kalau bahasa Indonesianya. Aduh, Iya. susah. Bang, Robbi Bang, artinya kalau sudah Robku. menjadi Robbi, gitu kan? Kalau Rob, Abang tadi ngomongnya Rob. Bang, itu hanya kalau kepada Rob Tuhan, itu Bang. sendiri, Bang. Gini loh, Tuhan, Tuhanku. Itu kan dua kata itu, Tuhan dan ku. Artinya Tuhan dariku. Nah, Rob itu Rob sendiri, I sendiri, Robbi artinya Robku. Anda ngerti bahasa Arab nggak sih? Susah ini. Iya, itu kata Robbi itu, Bang. Tadi kalau Rob berbicara itu inti kata yang artinya Tuhan. Tapi Oke. ketika berbicara Robbi, maka di situ penghormatan. Oke, baik. Pertanyaan saya, ketika Anda berkata kepada Allah, Ya Robbi, artinya apa? Nah, sama. Artikan dulu, terjemahkan dulu. Ketika Anda berkata kepada Allah, Ya Robbi, Anda berkata begitu, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi apa? Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Nah, ketika Yusuf Tidak berkata, Robbi, Tidak ketika Tuhan. Yusuf, tenang Bang. Ketika Yusuf berkata, Robbi, yang artinya itu adalah yang ditujukan kepada suami daripada perempuan tersebut, itu Ya. artinya apa? Tuhanku. Nah, berarti Tuhannya Yusuf manusia nggak di situ? Kenapa? Pura-pura langsung kan? Kenapa? Anda benar. dengar Manusia, Tuhannya Yusuf gitu di situ kan? manusia nggak? Benar, nggak salah. Oke, berarti Nabi Yusuf Tuhannya adalah manusia dan di detik yang sama Tuhannya adalah Allah. Setuju? Makanya saya tidak Apa setuju. dia musyrik? Sebentar, tenang. Tenang, saya tanya kepada Kata Rob. tenang, Tidak ada Bang. binya, Tenang, dong. Bang. Aduh, inilah Bang, makanya kata Rob saya yang bilang. harus dipertanggungjawabkan apa? Apakah Karena dia Abang selalu ngomong, musyrik Rob, ketika Rob. Apakah dia musyrik ketika dia berkata Robbi, Tuhanku kepada seorang manusia? Tidak ketika diksinya suami istri. Tidak. Oke, jadi Karena kata menunjukkan Rob, kepada jadi penghormatan kepada oke. suami, Kalau gitu. begitu, makanya saya bilang Bang, makanya ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam terpelajar, ini dua-duanya Rob ini Bang, baik Allah, baik Muhammad, dua-duanya Rob. Enggak, Makanya Bang, makanya Rob itu Bang, enggak. biar Nggak kita. ada Bang Rob mah. Ya udah, sekarang saya tanya sama Anda, Rob itu bisa ditujukan kepada manusia nggak? Kepada manusia dan kepada Tuhan. Robi. Maaf Bang, Robi. Ketika sudah menjadi Robi itu bisa ditujukan kepada Tuhan dan kepada manusia, gitu. Tapi kata Rob tidak spesifik kepada Tuhan. Sulit. Kul a'udzu bi Rabbin. Kul a'udzu Rob. Tuh, Oke, kul a'udzu bisa bi nggak? Rob.
Bisa nggak Enggak Anda? Robi bang, enggak. Oke, bisa nggak Anda berkata Rob kepada manusia? Robi? Bisa. Tidak. Kalau Rob saya tidak menemukan kata itu. Oke, kata Robbi Kepada bisa manusia. nggak Anda panggilkan kepada manusia? Bisa. Oke, kepada Allah bisa nggak Anda bilang Robbi? Robi bisa. Oke, Sifatnya berarti menjadi umum. dua tenang, Penghormatannya. Shh, tenang. Oke, berarti dua-duanya kamu panggil Robbi, betul? Betul. Oke, berarti Robbimu berapa? Umum banyak. Enggak ini loh, Tapi Rob bisa saya itu satu. nggak? Bisa Ah, sebentar, Rob saya jangan satu. banyak-banyak. Yang dua ini coba hitung. Enggak. Bisa berapa berarti? Ini Berapa? abang yang bertanggung jawab. Abang selalu ngomong Rob. Abang tidak menemukan dalam Quran. Susah Rob ini kita bukan begini manusia. diskusi Itu ini. kesalahan abang. Republik, Abang ketemu cuma Robi. dengar, Kalau Robi kan Republik sifatnya menjadi Entok, umum, dengar Bang. dulu. Gitu. Penghormatannya. Dengerin saya. Begini. Jadi, Bingung ketika kan abang? Nggak nemu sebenarnya di begini Al-Quran, loh. Bang. Kata Rob. Sebenarnya merujuk begini. kepada manusia enggak. Makanya abang bilang aja Robi. Kita setuju itu. Abang Tapi jangan bisa sekali-kali ngomong ditunjukkan. Rob. Oke. Karena tidak akan dalam ketemu. keadaan seperti apa manusia itu dipanggil Robbi? Kenapa? Kenapa ada seorang manusia dipanggil sebagai Robbi? Ketika mempunyai kekuasaan, suami Oke. berkuasa terhadap istri. Oke. Murabbi Ketika artinya guru berkuasa terhadap pengetahuan. Oke. Gitu. Oke, Makanya berarti katanya dalam Robbi. hal demikian Muhammad adalah Robbi kalian, setuju? Betul. Oke, dan Muhammad Allah bukan juga Rob, tapi dan Robbi. Allah juga Robbi kalian, setuju? Betul. Oke, berarti Robbi kalian ada dua, setuju? Banyak. Bukan dua, banyak. Ya, yang dua ini dulu. Ada dua ini, Tapi betul? Robnya satu ya. Oke, saya setuju. Oke, Robbi saya kalian ada banyak. dua, betul? Orang tua saya pun Rob. Oke, baik, Robbi, baik. bukan Rob. Ya, silakan. Robbi. Jadi pertanyaan saya kepada Anda setuju ya bahwa Robbinya orang Islam itu ada banyak, setuju? Setuju. Kalau Robbi ya, Robbi. nah, sekarang Jangan Rob. begini. Abang jangan ngomong Sekarang, Rob nih. baik, Awas, tenang, kalau tenang, dici abang begini. Rob, ini berarti Baik. abang artinya tidak bisa mempertanggungjawabkan. Oke, narasi baik. Abang tidak Sekarang- bisa mempertanggungjawabkan. Sementara di Quran tidak ada kata Rob itu merujuk kepada manusia. Oke, Contoh, baik. gitu kan? Ya udah Robbi lah, Robbi. Unas, Ya udah langsung Robbi, tuh, saya ikuti Tuhannya manusia. maumu Robbi. Oke. Saya ikuti Robbi. Oke. Sekarang Oke. begini, Bang. Kenapa Anda menjadikan orang mati sebagai Robbimu? Silakan. Siapa? Sekarang saya tanya sama Anda. Ya, siapa? Muhammad sebentar, Bang. Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Meninggal? Oke. Muhammad ada di kuburan, betul? Betul? Oke. Dan kamu menjadikan orang mati di kuburan sebagai Robbimu, setuju? Setuju? Oke, artinya kamu adalah orang yang dituntun dipimpin oleh orang mati. Setuju? Setuju? Nah, Karena- iya. Bang, Berarti- yang ngajarin saya itu Murabi, Bang, guru. Berarti Dikatakannya makanya saya katakan Murabi. Jadi tidak kata Robi ada. saya setuju. Oke, Tapi berarti kalau Anda kata setuju Rob, ya maaf, bahwa saya tolak umat- mentah-mentah. Oke, Karena berarti Abang Anda tidak bisa setuju bahwa membuktikan umat dalam Al-Quran ada kata Rob merujuk kepada manusia, gitu, Bang. Oke, berarti Udah Anda Bang, setuju ya Muhammad bahwa Murabi saya setuju. Allah ngomong terus ini Allah. Kapan mau didengarnya? Coba. Berarti Anda setuju bahwa umat Islam adalah umat yang dipimpin, dituntun oleh orang mati. Setuju? Setuju. Iya. Semua Yuk, orang mati. berbuat pengakuan yuk, buat pengakuan. Bang, Yesus mati ya, Bang? buat pengakuan dulu. Saya Iya, saya dipimpin. Artinya saya mempunyai nabi meyakini bukan begitu, Rasulullah bukan begitu. meninggal. Dengar gini. Coba ucapkan begini. Saya Islam. Apa hak abang lupa saya saya? adalah. Lu buat pengakuan dong. Buat pengakuan. Gini. Saya Islam. Saya adalah umat yang dituntun oleh, yang dipimpin dan dituntun oleh orang mati. Ya, silakan. Oleh orang mati. Jangan macet. Enggak, yang Ayo, matinya silakan. siapa? Ini yang Silakan. matinya siapa? Abang sebutin yang matinya siapa? Iya Muhammad Bang. lah, siapa Oke, lagi? ulangi. Orang mati Muhammad. Nanti saya Oke, akui. yuk silakan. Orang mati Muhammad. Saya, ayo silakan. Saya Oke. Islam. Ayo, abang lanjut ntar saya ngomong. Nggak mau saya tuntun. Oke, saya Islam. Ayo. Saya Islam. Saya meyakini
Saya Islam. mengaku, saya mengaku Saya mengaku bahwasanya saya mengaku. umat Islam bahwasannya saya sebagai umat Islam, jangan umat Islam loh, karena ini pribadi saya. berarti umat Islam yang lain tidak. Kan saya yang Islam, Bang. Ada. Yang Ya disumpah udah. kan saya, Bang. Ya udah Bukan di bawah sana sumpah. lah. Ya, nggak mau Anda Nah, nggak mau abang yang mengaku tolol ya di bawah belum. sana. Nggak mau mengaku. Jadi intinya begini, saya hanya berpesan kepada Anda apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Seorang buta tidak mungkin dapat menuntun orang buta. Karena dua-duanya akan terperosok jatuh ke dalam lubang. Karena dia nggak ngelihat kemana jalannya. Bagaimana mungkin kita bisa dituntun oleh orang yang tidak tahu jalan ke surga, menuntun kita ke surga? Pasti itu mustahil terjadi. Contoh, Anda mau naik pesawat. Sementara supir pesawatnya bilang, saya tidak tahu di mana letaknya itu berada. Bagaimana Anda mau naik ke situ? Gimana? Yang naik ke surga itu adalah Tuhan Yesus. Makanya kalau mau masuk surga dipimpin dan dituntun oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menuju kepada hidup tersebut. Menuju kepada hidup yang kekal. Bagaimana mungkin orang yang di dalam kubur memimpin kita kepada hidup yang kekal? Makasih. Iya bang. Abang Islam bang? Islam bang. Silakan bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi yang baik ya bang ya. Silakan bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Kalau Yesus itu bang manusia apa Tuhan itu bang sebenarnya? Dua-duanya bang. Dua-duanya bang. Emang di Kalau dalam dua-duanya- pikiran Anda, gini bang. Emang di dalam pikiran Anda Tuhan itu apa bang? Ya, Tuhan itu yang menciptakan manusia. Iya, di dalam pikiran Anda kata Tuhan itu, menurut Anda itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Tuhan Allah. Ya salah bang, bahasa Arabnya Tuhan kok Allah. Makanya bang, diskusi kita ini jadi buntu karena begini bang. Pelan-pelan ya bang ya, kita diskusi yang baik ya. Oke, saya mau ngajarin lah orang-orang awam teman-teman. Karena orang Kristen pun banyak yang seperti Wawan ini. Gini bang. Bang, kalau Allah itu bang, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi apa? Allah itu satu bang. Bang, susah kita kalau diskusi kayak begini bang. Saya nggak nanya Allah itu 1, 2, atau 3 bang. Gini loh, kita ini orang Indonesia setuju? Ya. Oke, Al-Quran tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, setuju? Oke, di dalam Al-Quran ada huruf alif, lam, ha. Dibaca Allah, betul? Ya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu jadi apa? Allah. Itu. Nah, kalau diterjemahkan tetap saja dia Allah, bang, betul? Nah, sementara kita ini nanya Tuhan. Nah, Tuhan itu, bang, sebenarnya bahasa Arabnya apa? Bukan Allah. Tuhan itu bahasa Arabnya itu adalah Rob. Tahu? Tahu nggak? Kalau mau belajar biar saya ajarin, biar tahu buat Anda. Nah, Rob. Setuju? Makanya ketika Anda berdoa, ya Rob, artinya ya Tuhan. Setuju? Setuju. Nah, makanya bang, ketika pertanyaan Anda begini, Rob itu manusia apa bukan? Bahasa Arab bang, kata Rob itu bisa juga untuk manusia. Begitu. Contoh, abang orang Jawa atau orang mana? Orang Jawa.
Nah, kalau orang Jawa, saya lebih gampang ngomongnya, Bang. Kata Rob itu, Bang, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu jadi Gusti. Gusti. Nah, Ya. nah, coba Bang, nih, ini biar enak kita diskusi. Gini Bang ya, biar enak kita ngobrol. Gini Bang, pertanyaan Anda tadi kan, apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Bang, kalau orang Jawa memanggil yang di langit sana Gusti, betul? Ya, benar itu. Duh Gusti, begitu ya, betul? Oke. Betul. Betul tidak? Ketika orang Jawa memanggil seorang raja yang duduk di singgasana Gusti juga? Enggak juga sih, Bang. Kalau itu kan Oke, sebentar sebelum- Bang. Sebentar Bang, saya mau kasih contoh-contoh Bang. Misal nih, di dalam kerajaan-kerajaan Jawa ya, atau yang masih ada sampai sekarang, Sultan Yogyakarta misalnya. Nah, Menurut Anda Bang, menurut Anda nih, Jawa mana Anda? saya udah di Sumatera, Bang. Cuma Udah orang di tua dari Sumatera. Jawa. Berarti udah hilang Jawamu Bang. Nggak boleh hilang Jawamu Bang. Identitasmu itu kan sebagai Jawa. Jawamu mau ke Sumatera mau kemana jangan hilang. Gini Bang, ketika orang Jawa memanggil rajanya itu dengan panggilan Gusti atau tidak? Ya, Gusti itu maksudnya itu kan yang diagungkan gitu, nah, yang dihormati Iya. lah. Manggil Gusti atau tidak dia? Ya, memang ada. Jadi pertanyaan Anda itu sama seperti ini. Gusti itu manusia apa bukan? Jadi pertanyaan Anda itu salah, Bang. Gusti itu manusia atau bukan? Kan susah kalau begitu Bang. Makanya Bang, kita ini Bang debat kusir gara-gara hal seperti ini. Begitu Bang. Jadi pertanyaan Anda itu, Yesus itu Tuhan atau manusia, itu sama dengan pertanyaan dia itu Gusti apa manusia? Ya Gusti ya manusia bisa juga Bang, nggak ada yang salah. Ya. Terus satu lagi, Bang. Kalau silakan. Yesus sama Allah, kalau tinggi mana menurut Abang itu? Begini Bang, tidak bisa kita bandingkan Yesus dengan Allah Bang. Karena Allah itu Bang, ini dalam perspektif agama kami ya Bang ya, Allah itu tidak pernah ada. Allah itu adanya setelah Muhammad. Allah itu adalah Tuhannya orang-orang Quraisy. Jadi Tapi dulu Bang, di agama Abang ada Allah juga kan? nah, Allah itu bukannya ini Allah dia juga. masalahnya Bang. Ini dia masalahnya. Allah itu Bang bukan Allah. Salah Bang. Allah dengan Allah tidak sama. Begitu. Tapi memang begini Bang. Ini ada sebuah kesalahan yang sudah mendarah daging Bang di tengah-tengah masyarakat kita. Begini Bang. Sebenarnya dulu Injil itu ya dibawa ke bahasa Indonesia, itu kan bukan bahasa Indonesia. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, karena majority orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang Islam, sudah menggunakan istilah-istilah Islam. Nah, banyak istilah-istilah Islam itu diserap ke dalam terjemahan Alkitab. Makanya ada istilah Rasul, ya kan? Ada istilah, pokoknya istilah-istilah Islam lah di dalamnya. Seperti itu. Tetapi perlu diingat juga Bang, bahwa bahasa-bahasa itu sebenarnya netral Bang. Bahasa-bahasa itu tidak milik suatu agama apapun. Contoh Bang, bahasa Jawa punya orang Islam atau punya orang Kristen? Bahasa Jawa punya orang Islam atau Kristen? Iya. Ya, kalau bahasa Jawa ya yang punya ya suku Jawa. Ya iya, sama seperti itu. Bahasa Arab itu yang punya orang Arab Bang, bukan agama Islam. Salah. Begitu. Tapi intinya mau saya katakan begini Bang Wawan. Allah itu Bang, itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad.
Dari mana Muhammad mendapat Allah itu? Dari orang-orang Quraisy. Karena satu-satunya umat yang menyembah Allah sebagai Tuhan adalah orang Quraisy. Begitu, Bang. Kalau kita belajar sejarah budaya ya, Bang ya. Setiap suku, setiap bangsa itu punya Tuhannya masing-masing. Contoh, orang Jawa dulu sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen, orang Jawa punya agama, Bang. Dia panggil Tuhannya itu dengan panggilan Gusti. Begitu. Terus juga orang Sunda juga punya Tuhannya. Terus orang India juga punya. Dan tidak ada mereka itu nyembah Allah, nggak ada. Ketika Islam masuk, barulah diperkenalkan sosok yang bernama Allah. Sebelumnya, Bang, mereka tidak pernah nyembah Allah. Makanya kalau kita menggali sejarah, coba, Bang, kita gali sejarah Pulau Jawa, kita gali sejarah Pulau Sumatera, kita gali sejauh manapun, tidak ada di situ mereka nyembah Allah, Bang. Allah itu masuk ketika Islam dibawa, diperkenalkan ke situ. Nah, satu-satunya umat yang menyembah Allah sebagai Tuhan itu adalah umat Quraisy, suku Quraisy, orang Arab Quraisy. Orang Yahudi nggak ada kenal Allah, Bang. Begitu. Ya karena kan bukan orang Islam. Gimana? Karena bukan orang Islam, orang Yahudi. Iya, Gitu kan, Mas? betul. Yang jadi masalah kenapa Allah diklaim sebagai Tuhannya para nabi terdahulu. Ini namanya fitnah yang nyata. Begitu, Bang. Makanya kalau kita sebenarnya gini, Bang, kita ini, Bang, harus bisa membedakan iman dengan kenyataan. Kalau iman, Abang akan mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang disembah nabi-nabi terdahulu. Itu iman, Bang. Tetapi faktanya tidak berkata demikian. Nabi-nabi terdahulu tidak ada satupun yang menyembah Allah. Bahkan mereka mengucapkan Allah saja tidak pernah. Seumur hidup mereka tidak pernah Allah terucap dari mulut mereka. Karena mereka bukan orang Arab. Itu kalau kita mau jujur-jujuran, Bang. Dan setiap orang yang mau berpikir ilmiah, akademis akan mengakui itu. Setuju? Iya. Iya. Tapi gini loh, Bang. Kalau menurut pendapatku Tuhan itu tuh satu itu, Bang. Cuma gini, karena kita tuh kan Iya, dibedakan. saya setuju dengan Anda, Bang. Cuman masalahnya begini, siapa yang bercerita tentang Tuhan ini, Bang? Kalau yang bercerita tentang Tuhan ini hanyalah orang yang menghayal, dia duduk-duduk di depan rumah, lalu dia bikin Tuhan, dia duduk di bawah pohon kelapa, dia bikin Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan Tuhan hasil karya manusia. Begitu. Apalagi dia bikin Tuhan, Tuhannya menuruti kemauan dia. Iya kan? Dia pergi semedi, dia pergi semedi ke gua. Nah, setelah dia pulang dari gua, dia bercerita tentang Tuhan. Saya bercerita tentang Tuhan. Tuhan tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Dia Tuhannya. Dia Tuhannya itu, Bang. Karena tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Contoh. Setelah saya melakukan tapa berata di gunung ataupun di gua, saya pulang lalu saya berkata, sesungguhnya Tuhan itu tidak boleh beranak dan tidak boleh punya anak. Habis itu dia berbicara kepada saya, barang siapa di antara kalian yang cantik-cantik harus menyerahkan dirinya kepada saya. Itu namanya modus. Itu namanya Tuhan yang dikarang atau Tuhan yang diciptakan manusia. Makanya betul kata Anda, Tuhan yang sejati itu adalah satu.
Sementara Tuhan yang dikarang oleh manusia ribuan, jutaan. Tapi Tuhan hasil karya buah pikir manusia. Dan mohon maaf, itulah yang Anda ikuti. Kalau di Islam itu Bang, sebenarnya diakui semua kayak Hindu, Kristen, Buddha, Islam itu memang diakui memang. Itu Tidak kan memang ada, ada itu Bang. dalam Di dalam Quran tidak ada disebutkan Hindu, tidak ada Ya, maksudnya disebutkan kitab. Buddha, nggak ada. kitab Taurat, Injil itu kan Bang. Sama Al-Qur'an itu kan. Ya, di dalam Taurat, di dalam Injil tidak pernah disebutkan akan datang seorang nabi bernama Muhammad. Tidak pernah ada, Bang. Tidak ada dalam Taurat dan Injil itu akan datang nanti nabi yang di punggungnya ada tompel. Nggak ada. Itu hanyalah isapan jempol belaka. Makanya Bang, saya kasih tahu kepada Anda tentang kebenaran. Ya Bang ya. Yang benar itu adalah apa yang tertulis di dalam Injil dan Taurat. Bahwasanya Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu Bang. Nah, Tuhan yang mengutus Yesus itu Bang, itu kita panggil dengan panggilan Gusti. Kalau Abang orang Jawa kan, panggilan Gusti. Yesus yang diutus oleh Tuhan itu juga Gusti. Jadi dua-duanya sama-sama Gusti, atau bahasa Indonesianya kita bilang Tuhan. Tuhan sama Tuhan tuh sama aja Bang. Bahasa Arabnya juga sama, Rob. Begitu Bang. Supaya kita ini nggak debat kusir satu sama lain. Begitu Bang. Jadi Yesus, Gusti Yesus itu adalah Gusti Tuhan yang datang daripada Tuhan. Jangan bingung Bang, jangan bingung. Jadi Gusti Yesus adalah pengejawantahan daripada Sang Gusti yang tidak terlihat itu. Begitu Bang. Ibarat kata gini Bang, kita sama foto kita Bang. Kita sama foto kita itu bisa disamakan dan bisa dibedakan. Foto kita itu ya kita Bang. Masa foto kita bilang jadi si Joko? Kan enggak kan? Coba sekarang saya tanya, fotonya Wawan itu Wawan bukan? Ya. Iya, nggak mungkin jadi Joko. Tetapi Anda tetap bisa membedakan Anda dengan foto Anda. Begitu loh. Kalau foto Anda itu misalnya dibakar, tentu Anda tidak terbakar kan? Setuju? Ya iya, begitu juga dengan Gusti Yesus. Gusti Yesus itu adalah gambar daripada Sang Gusti yang tidak terlihat itu. Makanya dia disebut sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, Allah beserta kita. Jadi kehadiran Yesus di muka bumi itu adalah kehadiran daripada Bapa di surga. Seperti itu Bang. Makanya makanya di dalam Alkitab itu tertulis begini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, ialah yang menyatakannya. Jadi Yesus menyatakan keberadaan daripada Allah Bapa di surga. Begitu Bang. Satu Bang. Silakan. Allah Bapa di surga itu sama Yesus, maksudnya itu Allah Bapa di surga itu Tuhannya Yesus atau Tuhannya orang Kristen itu Bang? Bang, sama itu Bang. Tuhannya Yesus, Tuhannya orang Kristen itu sama Bang. Dan orang Kristen juga menuhankan Yesus. Itu sama kayak begini loh Bang. Makanya saya udah bikin perumpamaan itu berkali-kali nih. Kira-kira saya bikin. Sayangnya backgroundnya itu nggak di sini. Itu sudah sering kita bahas Bang. Gini Bang, makanya saya itu
agak sedikit kesulitan karena sudah ada kesalahpahaman orang tentang kata Tuhan itu loh Bang. Tuhan itu artinya ya Tuhan itu sama. Tuhan dengan Tuhan tuh kata yang sama Bang. Seperti ini loh, saya kasih contoh Bang. Bedanya tahu dengan tahu apa? Saya Kalau gini Bang, tahu itu- sedikit nih. Saya tidak tahu di mana dia berada. Saya tidak tahu di mana dia berada. Bedanya di mana? Bedanya di tulisan lah bang. Di huruf Tapi artinya sama kan? Sama. Sama. Contoh, minuman ini rasanya pahit. Minuman ini rasanya pahit. Sama nggak? Sama. Sama. Contoh, dia menginjak tai ayam. Dia menginjak tahi ayam. Sama nggak? Sama, Bang. Jadi gini, kalau kita belajar sesuatu, kita telusuri sesuatu itu sampai tuntas, Bang. Jadi banyak orang sekarang itu membedakan Tuhan dengan Tuhan. Itu sama. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Bapa di surga itu Tuhan. Tuhan dia. Yesus juga Tuhan, sama-sama Tuhan. Apa artinya Tuhan atau Tuhan? Tuhan atau Tuhan itu lawan kata antonim daripada hamba. Makanya lawan katanya Tuhan itu adalah hamba. Apa pengertian Tuhan? Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri kita. Gitu loh Bang. Makanya Bapa di surga itu Tuhan. Bagaimana dia menjadi Tuhan? Bagaimana dia harus menaklukkan diri kita? Ya dengan perantaraan Sang Mesias yang diutusnya. Begitu Bang. Kalau nggak paham-paham juga ya sulit kalau begitu. Jadi kita nggak debat kusir Bang kalau seperti itu Bang. Seperti itu. Menurut saya bang, kalau Yesus itu tuh sebenarnya tuh dulunya tuh Nabi Isa itu bang. Itu menurut saya tapi. Ya kalau menurut Anda masalahnya Anda tidak jadi sumber rujukan. Yang jadi sumber rujukan itu adalah kitab suci kita masing-masing. Setuju? Ya. Iya. Kalau Anda berkata Yesus dulunya Nabi Isa, kebalik Bang. Nabi Isa itu dulunya Yesus, lalu dirubah-rubah jadi Nabi Isa. Itu yang benar begitu. Lu gimana? Jadi kebalik. Coba sekarang saya tanya. Tenang. Mana yang lebih duluan Bang? Islam atau Kristen? Ya memang Kristen bang. Oke, berarti mungkin nggak yang duluan merubah yang akan datang? Atau yang akan datang merubah yang lebih dulu? Bukan gitu bang. Kalau Islam Bentar itu Bang, kan gini aja istilahnya dah, kan dia gini aja saya tanya dulu Bang. Duluan mana uang asli sama uang palsu? Ya kalau itu, ya kalau palsu pasti duluan yang asli, jelas kan gitu. Itu kalau Duluan uang. gini Bang, duluan mana uang palsu sama uang asli? Duluan yang asli bang. Itu kalau Iya, uang, yang Bang. palsu-palsu pasti datangnya belakangan. Jadi jangan Anda katakan bahwasanya yang belakang itu dulunya bukan salah. Gimana Anda mikirnya? Gini bang. Gimana? Kalau agama Islam itu kan menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Itu kan dalam Al-Quran kan itu bang. Ya, Ibarat jargonnya katakan Bang. Jargonnya zaman memang dulu. seperti itu. Jargonnya itu memang Islam datang menyempurnakan. Pertanyaannya Bang, yang disempurnakan tuh apanya?
Ya maksudnya ajarannya loh bang, ajarannya. Kalau Yang ibaratkan seperti kayak apa HP ajarannya yang disempurnakan? Contohnya. disempurnakan lebih baik gitulah bang. Kalau zaman-zaman sekarang ini kan. Oke, baik, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Baik. Di dalam ajaran agama Kristen, Bang, yang konon katanya Anda datang mau sempurnakan. Begini. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Mengampuni satu sama lain. Betul. Terus disempurnakan. Dalam tanda kutip ya, disempurnakan oleh ajaran Anda menurut Anda. Yang katanya harus keras kepada orang-orang tapir. Berkasih sayangnya cuman sesama umat saja, harus keras terhadap orang tapir. Itu namanya bukan disempurnakan, Bang. Namanya bukan disempurnakan, disempurnakan. Bukan disempurnakan. Bisa nggak bedakan disempurnakan sama disempurnakan? Gini aja Bang, kalau Anda belum pernah melakukan kajian khusus, Anda itu hanya jadi korban katanya. Coba sekarang saya tanya. Enggak gitu. Begini, coba jujur Anda. Anda kan cuma mendengar satu keterangan satu pihak kan? Bahwa kata Ustadz, kata para ulama, agama Islam datang menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu. Kata versi ulama. Apakah Anda sudah memeriksa ajaran terdahulu seperti apa? Belum kan? Artinya Ya, Anda masih berpikir subjektif. Coba diperiksa. Nah, ini kebetulan bidang saya, Bang. Ada orang yang membidangi perbengkelan, ada orang yang membidangi akuntansi dan lain sebagainya. Bidang saya adalah pengkajian kedua belah kitab, Al-Quran dan Alkitab. Saya sudah teliti Bang, sudah saya baca berulang-ulang, sudah saya kaji, sudah mau hampir 14 tahun lamanya. Memang itu bidang khusus saya baca, saya teliti. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak benar Bang disempurnakan, yang ada disempurnakan. Begitu. Itu bang, pertanyaan bang. Abang tadi kan cerita guru agama waktu abang masih sekolah itu kan. Apa abang dulu pernah masuk Islam? Awalnya Islam. Tidak pernah Bang saya masuk Islam Bang. Tetapi saya belajar agama Islam itu kepada orang-orang Islam pernah. Jadi dulu Bang, waktu saya belajar agama Islam, saya itu pengen tahu betul apa itu Islam. Jangan-jangan benar ini kata orang-orang. Nah, saya baca. Lalu ada orang menyarankan saya, barang siapa yang belajar tanpa ilmu, maka gurunya adalah setan. Masa belajar tanpa ilmu gurunya jadi setan? Berarti orang yang belajar otodidak berarti diajarin setan. Nah, lalu kalau seperti itu, oke, sekarang saya tanya, pernah Anda tidak mendengar barang siapa yang belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan? Pernah dengar itu? Tidak pernah. Belum Ya, pernah dengar itu yang masa Anda jadi orang Islam Anda tidak tahu itu Bang. Itu ada Bang. Nah justru itu seharusnya Bang, walaupun saya tidak setuju, tapi kalau Anda bersikekeh itu yang kalian gunakan, yang menjadi pertanyaan Bang. Nabi dulu belajar agama sama siapa? Tanpa guru kan? Coba, Nabi belajar agama sama siapa? Itu karena dari firman Allah itu bang. Tanpa Dari guru wahyu. dia belajar Bang. Makanya kalau begitu berarti dia belajar daripada setan. Tapi begini Bang, begini. Singkat cerita, saya dulu belum ada WhatsApp Bang, belum ada WhatsApp. Nah, jadi saya belajarlah agama Islam dari orang-orang Islam.
Waktu itu saya masih ingat bang, saya diajari, kamu orang Kristen? Iya. Kamu untuk hal yang paling mendasar yang harus kamu pelajari itu adalah surat Al-Ikhlas. Coba silakan baca, katanya. Saya baca. Qul huwallahu ahad. Oh salah. Bukan qul huwallahu ahad, tapi qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid, harus ada gitu. Lalu bang, saya berpikir begini, ternyata saya mengambil satu kesimpulan. Ketika saya belajar agama Islam dari para ustadz dan dari para ulama, yang saya dapati bukan belajar Al-Quran, tetapi belajar qalqalah, belajar tajwid, belajar cara membunyikan huruf Arab dengan benar, tetapi tidak belajar maknanya. Makanya akhirnya saya berhenti belajar agama Islam dari orang Islam, karena yang diajarin sama saya adalah membaca huruf Arab. Lalu dia katakan, oh, membaca satu huruf saja akan mendapatkan pahala. Saya bilang, saya bukan mau cari pahala, saya mau cari kebenaran. Nah, akhirnya singkat cerita, karena begitu terus yang saya dapati selalu begitu, akhirnya saya putuskan saya belajar sendiri. Nah, saya belilah buku-buku tafsir ini, tafsir itu saya baca. Ternyata dulu belum ini bang, belum banyak itu bisa di-download. Sekarang udah bisa itu. Di online sudah banyak. Saya pelajari. Baru saya buatlah satu buku. Nah, bukunya itu isinya tentang bagaimana kita tahu bahwa kitab Anda itu sesungguhnya adalah kitab yang berisi kutipan-kutipan dari dalam Bible. Jadi 70% isi kitab Anda itu sebenarnya isinya dari dalam Bible, Bang. Itu. Cuman kalian banyak tidak tahu. Seperti itu. Kalau itu yang aku nggak setuju aku kalau itu, Bang. Iya, Anda tidak setuju karena Anda belum belajar. Ya. Mau saya kasih contoh? Mau? Nah, gimana? Sekarang saya tanya sama Anda punya Al-Quran di rumah? Ya pasti punya, kalau orang Islam pasti punya, Bang. Oke. Apakah Anda sudi untuk membukanya? Ya kalau pas udah wudhu pasti dibaca. Iya kan, malas kan? Bang, Malas, Bang. tidak ada di dalam Quran kalau mau megang Quran harus wudhu. Nggak ada. Coba sebutkan di ayat mana yang berbunyi begini. Adakah ayat yang berbunyi, jikalau kamu ingin menyentuh Al-Quran, maka kamu harus berwudu dulu? Mana ayatnya? Nggak ada. Itu adalah ungkapan berlebih-lebihan yang akhirnya dipercaya oleh umat. Aslinya nggak ada. Ya kan itu kan kitab suci, Bang. Jadi kita harus suci juga dong, Bang. Kalau pas apakah dengan berwudu Anda menjadi suci? Sekarang saya tanya, kalau ada orang jorok, contoh dalam pengertian jorok itu bukan jorok fisik. Contoh misalnya dia koruptor, ya kan? Dia maling uang rakyat, lalu dia berwudu. Apakah berwudu itu menjadikan dia suci? Dia menjadikan suci kan cuma untuk raganya itu, Bang. Kalau masalah hati sama perbuatan dosa itu kan urusan Tuhan. Itu, Bang. Raganya. Sekarang saya tanya, mana lebih bersih wudhu daripada mandi? Gimana, Bang? Lebih bersih wudhu sama atau mandi. mandi? Ya kalau mandi itu memang bersih. Cuma kalau wudhu itu kan aturannya. Mandi saja kalau begitu, Bang. Contoh, saya kasih contoh.
Sebenarnya banyak sekali, Anda ini banyak sekali menyalahpahami, atau Anda sebenarnya malah dikerjain sebenarnya, bukan gini. Ini dengerin. Saya kasih contoh. Contoh ya, contoh. Kalau misalnya Anda berpikir bahwa dengan cara wudhu itu membersihkan raga, Anda tahu tayamum nggak? Tayamun, tahu tayamun? Tahu, Bang. Apa itu tayamun? Itu kalau nggak ada air, Bang. Ya, berwudhu pakai apa? Pakai debu bersih. Pertanyaan saya, kalau berwudhu pakai debu, tambah bersih apa tambah kotor? Ya itu kan karena Jangan bisa karenanya dulu sebentar, tenang. Kalau berwudhu dengan air, ya mungkin bisa jadi tambah bersih, ya. Tapi kalau berwudhu dengan debu, tambah bersih apa tambah kotor? Ya nggak tambah kotor. Itu kan debunya juga harus debu yang bersih, Bang, bukan asal-asalan. Debu yang bersih. Debu yang bersih, ya. Bang, sebenarnya banyak yang Anda tidak tahu dari agama Islam. Saya ini mau neruskan juga, nanti gimana ya? Anda juga nggak ngerti. Gini, Bang, pernah dengar riwayat suatu kali Rasul pernah berwudu atau pernah ditanya seputar sumur Budla'ah namanya. Tak pernah dengar itu? Pernah nggak? Pernah nggak? Sumur jam-jam. Sumur jam-jam lagi. Itu sumur tempat pembuangan sampah, softtek dan lain sebagainya, Bang. Bekas-bekas pembalut dibuang ke situ. Nah, itulah yang dipakai berwudu. Makanya saya bilang, Bang, bagaimana mungkin berwudu itu sebenarnya membuat bersih? Itu tidak benar, ya. Saya tunjukkan kepada Anda ini. Berat ini ya. Makasih teman-teman. Saya kasih contoh ya. Berwudu. Sebentar ya. Saya kasih tunjuk sama Anda. Biar Anda saya kasih tunjuk, Bang. Sebenarnya berwudu itu membersihkan atau bagaimana? Nih, saya kasih Anda hadisnya ya. Saya balikan dulu kamera saya, Bang ya, biar Anda bisa melihat nih. Saya mengajari kalian ini belajar. Kelihatan ya, Bang ya? Ya. Ini hadisnya tentang sumur Budla'ah yang dibacanya ya. Saya bacakan ya, Bang ya. Iya, Bang ya. Kelihatan ya? Sunan An-Nasai ayat 324 telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah, dia berkata, telah menceritakan kepada dan seterusnya dia berkata ya, telah menceritakan kepada kami Muhammad dan seterusnya. Dari para sahabat nih ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah ya, apakah kita boleh ambil air wudhu dari sumur Budla'ah, yaitu sumur yang dijadikan sebagai pembuangan daging-daging anjing dan kotoran haid, softtek, Bang, serta barang-barang yang busuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air itu suci, tidak ada suatu pun yang membuatnya najis. Ini, Bang, inilah sosok Muhammad yang kalian bangga-banggakan. Nah, jadi Bang, kalau ada air bekas-bekas pembuangan, bekas potong daging anjing, bekas softtek dan lain sebagainya, itu boleh kau pakai menjadi air wudhu. Betul. Sesuai dengan hadis, betul. Siapa? Hah? Hadis riwayat siapa ini?
Ini loh bang, Sunan An-Nasai nomor 324. Jangan bilang lagi hadis karangan Oten. Betul. Nih banyak bang hadisnya ya. Yaitu sumur yang dijadikan pembuangan barang-barang bau busuk. Beliau bersabda, air itu tidak dapat dinajisi oleh suatu apapun. Makanya bang, kalau ada lalat masuk air minum Anda harus tetap minum karena tidak bisa najis air itu. Begitu ya, seperti itu. Nah, langsung bilang hadis palsu, sungguh nekat yang nyata. Jangan bilang palsu-palsu ya. Kalau tidak percaya bang, sekarang zaman Google bang, zaman internet, ketik saja sumur Budnaah. Ya, yaitu sumur tempat pembuangan barang-barang busuk itu, dan itu dipakai oleh Nabi dan juga oleh para sahabat untuk berwudu. Itu bukannya tambah bersih bang, tambah kotor. Ya, seperti itu. Jadi saya minta kepada Anda bang, dalamilah. Ayo, mari dalami kebenaran. Nah, saya sebagai orang Kristen bang, yang sudah mendalami agama, yang sudah hampir 14 tahun menelitinya, saya hanya berpesan kepada Anda, marilah datang kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita beroleh kebenaran dan hidup. Begitu bang ya. Ayo, datang kepada Tuhan Yesus ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan mengikuti orang yang ada di dalam kubur. Begitu ya, Bang Wawan, Ade Wawan. Semoga Anda sadar. Jangan banyak-banyak nih. Kalau banyak-banyak juga nanti tumpah, oke? Seperti air minum, diisi sedikit-sedikit saja. Nah, nanti kalau Anda sudah paham yang sedikit-sedikit, maka nanti Anda akan menerima kebenaran. Setuju ya? Gini bang, satu bang. Silakan. Bukannya kalau sesama umat beragama kita harus saling menghormati bang? Nah, ini lagi nih. Bang, kenapa ketika saya menyebarkan kebenaran, Anda langsung jurus terakhirnya kita harus hormat menghormat. Kita harus harga menghargai. Bang, ini kan saya hanya menjawab kalian saja. Lalu bagaimana dengan kajian-kajian kalian? Contoh nih bang, saya kasih contoh. Saya balikin dulu badan saya bang ya. Saya balikin dulu badan saya. Bang, coba baca itu buku apa bang? Baca. Yesus Tuhan. Enggak, baca dari atasnya. Dari atas, dari atas. 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Siapa yang bikin bukunya? Nggak tahu bang. Haji Insan Nggak LS Mokoginta. Itu orang Islam, betul? Paling ya nggak tahu aku. Jangan paling bang, Anda dari dulu banyak paling-palingnya. Bang, itu buku. Oke, saya kasih tahu. Itu buku ditulis oleh orang Muslim. Kalau Muslim yang menulis 101 bukti Yesus bukan Tuhan, itu namanya dakwah syiar agama. Tapi kalau orang Kristen bikin buku 101 bukti Muhammad bukan Nabi, itu namanya penistaan agama. Pasti Anda langsung berkata, marilah kita saling harga menghargai. Ya, repot kalau begini, ya. Memang di ajaran Islam memang harus kayak gitu bang. Lakum dinukum waliyadi. Iya, seharusnya begitu bang. Seharusnya lakum dinukum waliyadin. Seharusnya begitu. Tetapi yang dilakukan umat, bahkan didukung oleh banyak umat Muslim, kalau membahas agama Kristen, namanya syiar dan dakwah. Supaya orang-orang Kristen bertobat, katanya begitu. Sekarang saya balik nih, supaya Anda bertaubat. Jangan mengikuti orang meninggal di dalam kubur.
ya. Jadi saya minta kepada Bang Wawan, cobalah kita jangan berstandar ganda Bang Wawan. Anda boleh berdakwah, silakan berdakwah. Anda mau mendakwahi orang Kristen, silakan. Tetapi konsekuensinya saya juga harus boleh memberitakan kekristenan kepada Anda. Namanya impas. Yang penting apa? Yang penting tidak ada kekerasan. Begitu. Setuju? Ya. Iya. Setuju. Oke, saya rasa itu saja dulu Bang Wawan ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain, oke? Oke, terima kasih. Saya turunkan Bang Wawan. Ya. Ya, karena seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada seorang ustadz, kalau ada seorang muslim menulis buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan, itu namanya syiar dan dakwah. Itu namanya bukan penistaan agama. Jadi orang-orang Kristen harus bertaubat. Tapi kalau seorang edis ataupun orang Kristen datang membuat tanggapan, dibikin tulis 101 bukti Muhammad bukan nabi, apa yang terjadi? Yang terjadi demo bersilit-silit. Ya, Joko Susilo, selamat malam. Selamat malam, Rahayu. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Bang Joko Susilo, Anda Muslim, Bang? Oh, ya, setengah Muslim. Saya tanya sama Kristen. Betul, saya Kristen. Bagaimana Anda ini kok setengah Muslim ini? Apa yang terjadi kepada dirimu ini? Silakan. Silakan. Saya tuh enggak mau Muslim sebenarnya. Anda tidak mau jadi orang Muslim? Enggak mau beragama saya. Oke, coba kita tes dulu, Bang. Kalau Anda memang benar Anda terlahir Muslim, berKTP Muslim, coba ucapkan kepada kami surat Al-Ikhlas. Silakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah ini Muslim ya. Oke. Apa? Saya tanya dulu. Sebentar, Bang. Sama Kristen. Sebentar, Bang, biar kita pengen dengar nih. Apa yang membuat Anda ini kok bisa Anda mengatakan Islam tidak membawa berkah, separuh-separuh Islam? Gimana? Coba silakan. Oh, saya enggak mau diagamakan. Karena agama itu cuma apa sih? Suatu perkumpulan. Oke, tetapi apa yang membuat Anda mengatakan bahwa Islam itu tidak memberikan berkah, barokah kepada Anda? Nah, enggak ada, saya tidak pernah bilang begitu. Saya mau tanya, kenapa sampai Kristen? Tadi katanya tidak membawa berkah, sekarang nggak bilang begitu. Bilang saja begini, Bang. Tidak ada saya kata berkah. Tidak ada saya kata berkah. Oke, coba yang tadi Anda katakan apa? Yang barusan tadi Anda katakan. Saya itu dilahir di Islam, tapi saya tidak mau mengaku Islam. Karena apa? Tidak ada karena. Bukan, Makanya, tadi Anda mengucapkan karena tidak membawa berkah. Gimana? Karena saya tidak mau ikut kelompok. Bilang saja begini, Bang, karena saya takut nanti digeruduk umat gitu. Saya mau tanya, sampean itu Kristen dari apa? Sampean dari Kristen? Baik, kenapa saya Kristen, Bang? Karena Yesus bangkit mengalahkan maut, Bang. Seandainya Yesus tidak tenang, Bang, biar saya jawab ya. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka nasib saya sama seperti kalian, Bang. Nasib saya dipimpin oleh orang yang tidak tahu jalan ke surga. Hei, saya tanya sama sampean, saya tahu Yesus. Ya, di dalam Injil tertulis apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Kalau sampean dari Injil, berarti sampean dari cerita.
Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Dari mana Anda tahu presiden pertama Republik Indonesia adalah Bung Karno? Dari cerita atau Anda lihat Oh, langsung? bukan Bung Karno. Sebelum Bung Karno ada. Oke, siapa presiden pertama Republik Indonesia? Ya, Majapahit dulu. Nusantara. Iya, itu kan belum Indonesia namanya. Waktu Indonesia, Bang, gini Bang, dengarkan dulu ya. Bedakan antara Indonesia dengan Nusantara. Indonesia. Sekarang saya tanya Anda, siapa presiden pertama Republik Indonesia? Nggak ada. Saya tanya. Oke Bang, Sampai selamat mana? membenturkan Sampai mana? kepala Sampai Anda ke dulu, lantai sampai dulu. mana? Ya, membenturkan Sampai kepala dulu. di lantai dulu Bang. Nanti kalau udah waras baru ngomong sama saya. Gimana? Ya? Ah, ini lagi lupa saya ini ternyata ini Aisyah lagi. Gimana, Saudara Umar? Kenapa Anda belum taubat-taubat ini? Aduh. Apa Des? Udah bahas Des? Ya, kita melanjutkan yang tadi saja. Tadi itu kita membahas mengenai ada seorang muslim yang berkata bahwa tujuan daripada berwudu itu katanya menyucikan diri dari hadas-hadas. Betul? Ya. Oke. Apakah dengan berwudu maka seseorang menjadi bersih? Ya, kalau dia ikhlas bersih. Oke, baik. Ikhlas bersih. Ada aja ini ikhlas. Oke, baik. Sekarang begini. Kalau misalnya Anda berwudu dengan debu atau bahasa Islamnya itu bertayamun, apakah Anda menjadi lebih bersih atau lebih kotor? Tertawamu kayak mak lampir saja. Anda tidak akan bisa mengalahkan saya. Tertawamu itu loh. Coba jawab dulu, jangan tertawa. Apakah menjadi bersih bertayamum dengan debu atau berwudu dengan debu? Iya, itu kan apa? Di situ kan silat contoh begini aku bilang ya. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah menjadi lebih bersih? Itu syariat, Des. Contoh gini, sebentar aku ngomong. Saya nggak tanya itu syariat atau tidak. Ini makanya kan saya bilang teman-teman, kalau berbicara dengan mereka diperlukan oskadon, bodrek, dan penurun panas. Dengarkan. Pertanyaan saya coba Anda pahami. Anda mengklaim berwudu tujuannya adalah membersihkan diri dari hadas atau kotor. Betul? Ya, betul. Pertanyaan saya, kalau Anda berwudu dengan debu, apakah Anda membersihkan diri atau mengotori diri? Oke, gini Des ya. Contoh kita wudhu tangan atau kumuh-kumuh. Itu syariatnya kita membersihkan mulut kita. Tapi hakikatnya Ya, apa? tidur dulu di bawah sana. Supaya Tidur di bawah sana. Ya, di bawah sana, tidur di bawah sana. Ditanya apa, jawab apa. Yang ditanya, kalau kalian mengatakan tujuan berwudu adalah membersihkan diri, lalu bagaimana Anda berwudu dengan debu? Yang ada Anda bukan tambah bersih, yang ada Anda tambah kotor. Kenapa sih kita harus menipu diri kita sendiri? Kenapa kita harus membohongi akal waras kita sendiri? Cobalah, coba. Kita kasih naik, ada Nu Aiman. Silakan. Halo. Halo, Halo, selamat malam Pink Angel. malam. Ya, Tuh sebentar aku silakan. on cam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Halo, Ya. Selamat malam Pink Angel. Anda Islam atau Malam. Kristen?
Aku mau naik tuh, aku nih dilema, jadi aku langsung to the point aja ya. Boleh. Aku mualaf, Oh, sekarang ini tapi aku mualaf. masih dilema. Dilemanya gimana? Aduh, ntar gue nangis lagi deh. Nggak apa-apa, cerita. Coba tenangin diri dulu. Tarik napas. Hembuskan. Tenang dulu cerita yang. Coba HP-nya ditaruh dulu yang bagus biar nggak gempa bumi begini. Gempa bumi jadinya. Aku lagi nyari wifi ya. Oke, coba cerita dulu Pink Angel. Ini Anda ini lahirnya Kristen. Ya, aku asli Manado, papaku Belanda, jadi all family itu Kristen. Oke, lalu Anda mualaf. Oke. Aku mualaf. Aku mualaf itu karena aku menikah waktu itu. Oh, karena pernikahan. Biasa ini. Yang kayak begini banyak cerita begini. Oke, lanjut. Tapi aku hidup tuh sekarang sudah hampir mualaf itu hampir 12 tahun. 12 tahun. Oke. Iya 14 tahun. Oke. Seumur anakku. Lalu? Aku jalanin tuh ya sholat 5 waktuku, puasaku, ibadahku. Tapi aku sempet tidak diterima di keluargaku, seluruh keluargaku. Oke. Oh, tapi dites dulu ini, Pink Angel. Coba Kak Pink Angel, kalau memang Anda benar-benar mualaf 14 tahun, gimana waktu sholat apa yang Anda ucapkan? Coba, ini dites dulu biar nanti nggak dibilang ngaku-ngaku. Yuk. Jadi ini aku tuh Islam tuh, aku sholat itu diajarin mantan suami, tapi suamiku udah meninggal ya. Oke. Suamiku udah meninggal. Aku diajarin tuh belum sempet sampai di Quran. Jadi kalau dia cuma bilang kalau kamu memang belum bisa, yang penting kamu niat sholatnya, ucapan kamu pakai Latin juga nggak masalah. Yang penting kamu sholat. Gimana? Tapi Gimana dilema sholatnya gimana? Coba. Gimana coba? Niat, baca niat aja ya, pakai Latinnya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat sholat dengan 2 rakaat hanya karena Allah. Amin. Itu aja selalu sampai sekarang yang saya tahu itu. Sholatnya niat sholat pakai bahasa Indonesia. Terus Ya. sholatnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Arab? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Gitu aja yang aku tahu sampai detik ini. Berarti sholatnya cuma begitu doang? Iya. Tapi yang aku mau ceritain gini loh, Bang Dis. Silakan. Aku nih takut, jadi dilema gitu, dilema gimana sih? Ini mana yang bener nih gitu? Gue nih maaf ya, bukan menghujat Islam atau Kristen di sini ya guys. Aku cuman mau cerita ke Bang Edis. Gue cari kebenaran dalam hidup gue, mana yang bener harus gue tempatin hidup gue. Itu ya guys. Jadi jangan dihujat akunya. Terus? Aku Islam dan tapi aku percaya Yesus itu penolong, tapi aku takut. Ngerti gak? Gimana? Takut. Jadi hidup aku tuh cuman pengen gue tuh masuk surga tuh yang mana yang harus gue ikutin ya. Oke, begini Kak Pink. Anda baru pertama kali ketemu channel ini atau gimana? Aku dari Kaila sama dia bilang coba kamu masuk ke dia katanya. Oke. Terus kamu dengerin baik-baik. Sejak kapan itu Kamu coba? tuh domba yang hilang, cuman gitu aja. Coba Sejak kamu masuk ke dia, dan aku sering masuk ke Bang Edis, aku perhatiin, aku pelajarin, aku dengerin. Ya, sejak kapan itu? Itu sudah 4 hari ini ya, 3 hari ini. Oh, baru. 4 hari sampai. Baru berarti baru. Oke. Baik, saran saya begini. Kalau misalnya Kak Pink punya Facebook atau punya TikTok atau punya YouTube, itu ketik saja nama saya Edi Sidabutar atau Edis TV diskusi atau debat. Nanti di situ banyak video-videonya, ada ribuan, banyak sekali video-videonya. Jadi tonton dulu. Karena baru 4 hari, ya mungkin masih bingung. Aduh,
Mana yang benar ya? Ikut yang di kuburan atau ikut Tuhan Yesus begitu. Intinya, kalau secara singkat, saya cuma mau bilang begini. Berhentilah mengikuti orang yang sudah di dalam kubur. Bagaimana seseorang yang ada di dalam kubur menuntun kita kepada kebenaran? Itu adalah mustahil. Ya, tiadalah mungkin dan pastilah mustahil. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Orang buta tidak mungkin bisa menuntun orang buta karena keduanya akan terperosok ke dalam lubang. Bagaimana orang buta menuntun orang buta? Tentu tidak bisa. Harusnya orang yang bisa melihat. Nah, bagaimana mungkin kita dipimpin masuk surga sementara yang mimpin kita saja tidak masuk surga? Begitu. Itu singkatnya, tapi untuk video banyaknya boleh tonton baik di YouTube, baik di Facebook, baik di TikTok. Itu banyak video-video diskusi saya yang teman-teman sudah upload. Oke ya. YouTube-nya apa tadi nih, Bang Edis, namanya YouTube-nya? Semua informasi tentang diri saya ada di profil. Masuk saja ke profil saya ini yang dari TikTok, lihat di situ ada link YouTube, ada link YouTube saya. YouTube saya cuma satu, namanya Edis TV. Kemudian TikTok saya ada 2, tapi hanya satu yang saya pakai buat debat atau diskusi, yaitu akun TikTok yang ini. Dan Facebook hanya satu juga, tetapi banyak orang lain yang mengupload seperti itu. Oke? Oke. Saya rasa itu saja dulu ya. Ya, belajar yang banyak dulu. Tonton video saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga cepat kembali kepada Tuhan Yesus ya. Saya turunkan dulu. Baik. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak mualaf ya. Waktu dia mualaf, dia pikir ya. Waktu dia mualaf, dia pikir dia mengikuti jalan yang benar. Tetapi setelah nonton saya, akhirnya dia insyaf ya. Oke. Silakan Saudara Muklis. Ini canggung ya. Ya, silakan Muklis, nyalakan kamera Anda. Kamera lampu ya. Bang Muklis, kenapa gelap-gelapan, Bang? Sepanengnya turun. Tar, lagi nyalain lampu. Coba dinyalain dulu lampunya, Bang. Jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti Anda nerima wahyu lagi. Dilarang main ke tempat-tempat gelap karena disitulah jin-jin dan para penyesat dicampakkan, Bang. Nah, gini aja, Bang. Nah, silakan. Abang sehat? Puji Tuhan sehat, Bang. Gimana, Bang? Di sana musim apa, Bang? Di sana mana, Bang? Abang fokus saja ke sini lah. Coba pertanyaan saya kepada Anda, kenapa Abang Muslim ya? Ya. Muslim. Oke, Bang. Kenapa Bang Anda sampai sekarang bingung yang mana yang Rob kalian? Yang Tuhan kalian yang mana? Allah apa Muhammad? Kalau Yesus Tuhan bukan, Bang? Aduh, ditanya nggak bisa jawab. Coba, Bang, yang mana yang Tuhan kalian, Bang? Yesus Tuhan Sebentar, Bang. bukan. Sebentar, Bang. Yang Tuhan kalian yang mana? Yesus Tuhan bukan. Yesus Tuhan bukan. Bang, itu sudah kita jawab dari kemarin-kemarin. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Tetapi dia bukan Bapa di surga. Sekarang yang menjadi pertanyaan balik kepada Anda, kenapa Anda bingung yang mana yang Tuhan kalian? Justru pengen nanya, Yesus Tuhan. Yesus bisa mati nggak? Nah, mandi dulu, Bang, sana mandi dulu. Mandi dulu ya, mandi dulu sana. Mandi sana, mandi. Ayo, silakan. Datang marah-marah. Jangan marah-marah. Coba.
Anda datang kemari, tenangkan dulu pikiranmu. Kan sudah saya bilang sama kalian, seandainya kalian dapati bahwasanya saya menista, kan sudah saya bilang, marilah berbondong-bondong kalian ke Mabes Polri, sudah dibilang kok. Berbondong-bondong, datang kerahkan ribuan massa. Cuman ngomong doang dari dulu. Ya silakan. Kita kasih naik ada Rizky. Ya silakan Rizky. Silakan. Herman saya dengan mereka ini. Diskusi kalah debat mewek. Membahas agama Kristen nomor 1, dibahas agamanya penistaan agama. Debat yuk dengan baik gitu loh. Kamu boleh kok membahas agama saya. Kenapa saya tidak boleh membahas agama kamu? Silakan. AA Rizky. Oke, AA Rizky nampaknya dia tidak nyambung-nyambung. Kita kasih naik ada Bos Kece. Silakan. Bos Kece, nampaknya jaring-jaringan udah mulai lemot ini karena sudah mulai mau jam 10:30 malam. Bos Kece. Oke, terpental lagi. Kita kasih naik ada Tafak. Ya, Tafak, silakan nyalakan kamera Anda. Muslim ya, Bang? Tafak udah tidur kayaknya dia karena udah ngantri dari tadi di bawah. Oke, Tafak turun dulu ya, Tafak ya. Bangun dulu nanti, udah pada ngiler jam 9. Indra Alpian mau naik lagi nih. Ya silakan Indra Alpian. Nah kan kabur lagi. Al-Fakir jarang pulang. Ya silakan Al-Fakir jarang pulang. Al-Fakir macet. Oke. Oh ini si Al-Fakir ini yang terkena tangan dewa, tangan malaikat dari belakang ini. Yot. Kenapa? Diskusi Bagaimana kita apa, Bang? Apakah luka bekas tangan malaikat yang melayang dari belakang itu sudah sembuh? Sudah sembuh. Oh sudah sembuh. Kita kembali ke tema aja Bang. Ya silakan Bang. Apa yang Apa Anda temanya bahas? itu? Temanya Kenapa itu Islam kenapa bingung, Tuhannya? Islam itu bingung yang mana tuannya? Apakah Allah atau Muhammad? Coba jawab. Baik. Saya tanya dulu, bingung itu menurut Bang Edis itu gimana? Bingung. Nggak bisa jawab. Ragu-ragu. Kamu buka tema. Kamu kan buka tema. Kenapa Islam bingung? Saya tanya balik. Bingung itu apa, Bang? Bingung itu adalah suatu keadaan di mana Anda tidak tahu mana yang Anda sangka atau Anda kira itu benar. Keadaan Edis, di mana begini, Anda Bang. itu tidak memiliki suatu keyakinan terhadap sesuatu. Yang dimaksud dengan bingung itu, Bang, tidak menentukan Tuhannya yang mana. Tapi kalau Oke, umat sekarang Islam saya tanya dengan dulu lah, biar Barat, gak kemana-mana. Yang mana yang Tuhan, Allah atau Muhammad?
Tuhan itu ada Tuhan, ada Tuhan, Bang. Nah kan Ya, nggak toh? dijawab kan, sampai kiamat nggak bakal bisa dijawab sama mereka ini. Sampai kiamat, sampai ayam tumbuh gigi. Coba Bisa membedakan nggak, Bang, antara Tuhan Al-Fakir, coba jawab pertanyaan saya. Yang mana Tuhan kalian, Allah atau Muhammad? itu? Kalau Tuhan kami itu Allah. Tuhan. Coba bilang Tuhan, bilang Kalau Tuhan. Kalau Tuhan itu lebih Oke, lebih siapa Tuhan umum kalian? maknanya, Bang. Siapa Tuhan kalian, Allah atau Muhammad? bisa merujuk kepada Nabi Muhammad, bisa merujuk kepada Allah. Oke, pertanyaan saya, siapa Tuhan kalian? Kalau Tuhan saya itu bisa merujuk kepada Nabi Muhammad, bisa merujuk kepada Allah. Berarti dua-duanya ya. Bang. Kenapa? Karena Tuhan Sebentar, itu berarti lebih dua-duanya ya? banyak. Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa, Bang? Oke, baik. Begini, Bang, Baik. begini. Sebentar. Tenang. Dua-duanya. Oke. Kata Tuhan di dalam bahasa Al-Qur'an, di dalam bahasa Arab itu adalah Rabb. Setuju? Iya, setuju. Oke, berarti Rabb kalian ada dua. Setuju? Setuju. Oke, baik. Ayo bilang pengakuan yuk. Aku bersaksi. Ayo. Aku bersaksi. Begini, Bang. Ini Makanya aku sebentar jelasin. dulu, bikin bersaksi dulu. Ayo. Aku jelasin Ayo. dulu. Aku bersaksi bahwa Tuhan kami Bentar, ada boleh- dua, boleh saya yaitu jelasin Allah dulu? dan Muhammad. Coba ayo. Aku bersaksi. Boleh saya jelasin dulu, Bang? Karena ini butuh penjelasan, Bang. Ya toh. Karena diskusi, Sebelum Bang. dijelasin, bikin dulu. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami. Dan Muhammad adalah Tuhan kami sebagai juga. Utusan Allah. Utusan Allah itu, Bang. yang Tadi penuh katanya Rasulullah. Tuhan, sekarang utusan. Ya, nanti dia mau mengaku ini. Ayo coba. Kan Tuhan, Bang. Oke. Tuhan. Oke. Di dalam bahasa Arabnya jadi kata Rob. Setuju? Setuju. Oke, baik. Sekarang aku bersaksi bahwa Robnya umat Bang, Islam begini, Bang. ada dua, yaitu Allah dan Muhammad. Silakan. Tertulis di mana Rob itu disadarkan kepada Ya turun lagi dulu sana. Barusan tadi diomongin tertulis di mana. Tadi sudah sepakat, sekarang tertulis di mana? Susah. Oke teman-teman, sehubungan sudah mau 10:30 teman-teman. Kita rehat dulu ya, karena kita sudah 2,5 jam. Kita rehat dulu. Saya juga harus makan, ke kamar mandi dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, pantengin terus channel ini. Jangan lupa teman-teman tap layar, share, bagikan supaya semakin banyak teman-teman yang mengetahui kebenaran. Begitu. Kristen lagi nih nampaknya. Nampaknya dia nggak lihat judul tanya jawab Islam Kristen. Ya silakan Bang, silakan. Nyalakan kamera dulu. Yohan Jizil. Ya, ini saya buka. Oke. Oh, Bang ini Yohan Jizil, saya konfirmasi dulu Bang Yohan. Anda Kristen? Kristen, Bang. Oke. Silakan Bang, apa gerangan Abang ke sini? Oh, ini saya mau sharing lah, Bang, mau bertanya juga, Bang. Tentang ada yang semalam itu saya naik di komal orang sebelah, Bang. Nah, jadi dia mempertanyakan apakah Tuhan Yesus itu lemah waktu Tuhan Yesus itu kan berdoa di Bukit Getsemani ya. Nah, dia melihat malaikat. Jadi kan di situ dibilang juga Yesus itu kan kayak takut katanya. Cuma nanyakan itu juga, nanyakan itu, Bang. Yang lemah itu Bang, kalau lari misalnya, lari terus diserupakan dengan orang lain, itu yang lemah. Kalau Tuhan Yesus kita Bang, ketika menghadapi penyaliban itu tidak melarikan diri atau membuat orang lain wajahnya jadi wajahnya dia, terus jadi dia yang disalib, bukan begitu Bang. Itulah yang lemah itu, begitu.
Seperti itu, Bang. Ngomong-ngomong, Abang ini tinggal di mana, Bang? Kok berisik sekali itu di belakang? Oh, rumah saya dekat apa masjid ini bang? Cuma saya tinggal di Medan. Dekat masjid, tinggal di Medan. Iya, tapi saya di Medan bang, Medan. Oke lah, baiklah. Kalau seperti itu, Bang. Udah mau tanya apa lagi? Hanya itu saja. Oh, ini lagi bang, waktu yang disalib lagi yang dibilangnya bang. Kan dibilang waktu itu, apakah Tuhan Yesus itu dibunuh? Ya iyalah. Cuma saya jawabnya waktu itu gini bang, Tuhan Yesus itu dia tidak dibunuh bang, cuma disiksa dia, jadi dia menyerahkan nyawanya. Bang, di dalam Alkitab dikatakan Yesus kita, Tuhan Yesus kita itu disalibkan itu meninggal bang, bukan tidak meninggal, seperti itu. Tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut tersebut. Seperti itu. Disitulah dahsyatnya. Kebangkitan Yesus itulah yang menjadi kedahsyatan daripada agama Kristen. Nah, sementara di agama tetangga sebelah, pembawa ajarannya itu tidak sanggup mengalahkan kematian, makanya sampai sekarang masih ada di dalam kuburan. Seperti itu bang. Jadi pembawa agama mereka itu, menurut yang abang berdebat sama mereka, itu kan dari RT 6 kan bang. Ya, jadi Tuhannya mereka itu matinya diracun. Seperti itu bang cara menjawabnya. Makanya bang, kalau nonton channel ini, diambil pelajaran-pelajaran yang bisa belajar berapologet itu juga dari channel ini bang. Seperti itu ya. Hanya itu saja. Itu bang, makasih bang. Terima kasih. Baik, saya turunkan ya. Baik. Ya, nampaknya dia mungkin baru-baru menonton channel ini, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Merli. Nampaknya Ahmad Merli ini kemarin naik dia ini, tapi saya lupa ingat ini. Selamat malam saudara Ahmad. Ya, halo. Ya, silakan Bang Ahmad, nyalakan dulu kamera. Ahmad Merli, saya mau tanya dulu Bang Ahmad, abang ini Islam atau Kristen? Dua-duanya Islam. Di KTP tertulis apa? Kalau di KTP Kristen, orang tua saya Kristen, kalau saya Islam. Oke, abang masuk Islam begitu? Iya, baru masuk. Mualaf. Oke, kapan abang mualafnya? Barunya baru kapan? Bulan kemarin. Bulan kemarin. Ya, silakan. Apa gerangan Anda ke sini? Kalau begitu, kalau ditanya, Bang, apa abang jawabnya Islam, jangan Kristen. Kalau abang bilang dua-duanya, ya makanya saya jadi bingung, Bang. Dua-duanya bagaimana? Ya. Kok punya berita tuh tidak jelas. Bikin beta jadi pusing. Nah, coba silakan. Silakan. Ya. Saya mau tanya ini. Apa itu bang? Silakan bang. Apa ini soal kata ada orang katanya Yesus itu nabi atau Tuhan? Dua-duanya bang, dua-duanya. Di dalam Alkitab Yesus seorang nabi, juga Yesus Tuhan, seperti itu. Kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia sang Mesias bang. Karena Yesus itu sang Mesias. Tuhan itu kata ganti untuk sang Mesias itu bang. Oh, sang Mesias gitu. Iya. Bukannya nabi. Kenapa harus dua-duanya bang? Tadi kan sudah aku bilang dua-duanya begitu. Kan kalau logikanya ajaran Kristen, Yesus itu sebenarnya perjalanannya Yesus itu secara. Abang lagi di mana bang? Karena suaranya suara musik masuk sini. Abang lagi di mana itu?
Ya di rumah ini. Tapi di Bukan, maksudnya suara musiknya bisa dikecilkan dulu kah? Karena suara musiknya itu masuk ke sini. enggak, ini di tetanggaku, dari tetanggaku bang. Coba cari tempat dulu yang agak tenang begitu, biar kita mau diskusi yang baik nih. Coba. Agak sulit sih di sini. Dari tetanggaku. Tapi dengar nggak suaraku? Kedengeran bang, hanya saja musik-musik itu masuk ke dalam sini. Tapi ya teruslah, nggak apa-apa, silakan. Ya gitu. Saya mau tanya cuman itu, bang, kalau Yesus itu kenapa dibilang Tuhan sama Nabi? Seharusnya kalau Yesus itu memang kalau Tuhan, kalau bagaimana perjalanan Yesusnya itu kan sebenarnya dia itu Nabi bukannya Tuhan. Kalau menurut, Kalau yang Anda maksud Tuhan di situ, gini bang, kalau yang Anda maksud Tuhan di situ adalah Bapa di surga, Anda itu benar bang. Kalau yang Anda maksud Tuhan di situ Bapa di surga, Yesus memang bukan Bapa di surga. iya, memang dia bukan Bapa di surga. Kata Ya siapa Bapa betul, di surga? betul. Kalau kamu Pertanyaannya, pakai logikanya, kalau kamu bilang Tuhan, maka kamu salah. salah bang. Yesus Tuhan itu artinya dia sang Mesias, begitu bang. Nah, pertanyaannya sekarang, pertanyaan baliknya begini bang, kenapa Anda malah sekarang ganti Tuhan? Tuhan Anda sekarang malah orang mati yang di kuburan, gitu. Itu sekarang pertanyaan baliknya. Silakan. Aku kasih tahu ini belum selesai kan? Aku tanya kamu. Lah jangan lari kemana-mana bang. Kan sudah saya jawab. Begini bang. Belum. Kalau yang Kamu Anda salah maksud, jawab. tenang bang. Kalau yang Anda maksud Yesus bukan Tuhan, karena di dalam pikiran Anda kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di surga. Memang saya tahu itu. Betul bang kata Anda, Yesus bukan Tuhan dalam pengertian bukan Tuhan Bapa di surga. Saya setuju dengan Anda. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, lalu mengapa Tuhan Anda ganti malah menjadi yang orang meninggal di kuburan itu Anda jadikan Tuhan? Silakan. Kalau versi logikanya gini, versi orang Islam gitu. Kalau versi orang Kristen, kadang kenapa Tuhan itu malaikatnya itu pakai jas lengkap, pakai dasi, daster gitu, sama itu logikanya. Ya dulu di bawah bang. Ya giliran ditanya balik langsung meninggal dunia. Apa sih yang ditanya itu? Oke, kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Sebenarnya ketika di dalam kepalamu kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di surga, itu benar. Benar itu yang kau bilang itu. Yesus bukan Tuhan, Tuhan Bapa di surga. Betul, betul. Tetapi Yesus Tuhan juga dalam pengertian Yesus sang Mesias. Itu betul. Yang menjadi pertanyaan baliknya sekarang, lalu kenapa kamu memilih mengganti Tuhanmu? Kamu ganti Tuhanmu dari Yesus menjadi orang dalam kubur. Kok jadi malaikat pakai jas? Ini apa diskusi kita ini? Makanya teman-teman, mereka ini kalau bertanya, jawara bertanya. Kalau ditanya balik, meninggal dunia.